Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Nahiba dalam suluk motivasi dari Sang Santri. Menjauhi maksiat hati. Teman-teman, perlu diketahui bahwa sifat hati yang tercela itu banyak sekali ragamnya. Untuk membersihkannya butuh waktu yang cukup lama. Pada dasarnya, manusia memiliki 4 sifat yang terkumpul dalam hati, yaitu yang pertama, sifat sabu'iyah atau binatang buas. Yang kedua, sifat bahimiyah atau kebinatangan. Yang ketiga, setaniyah. Dan yang keempat, robaniyah atau ketuhanan. Oleh karenanya, untuk mengobatinya tidaklah mudah, karena manusia banyak yang lalai introspeksi diri. Banyak manusia yang terlena dengan kemewahan duniawi dan lupa akhirat. Hati mereka penuh dengan penyakit. Obatnya telah habis, namun belum juga sembuh. Ada 3 penyebab utama dari penyakit hati. Yang pertama adalah hasud atau dengki, merasa iri hati dan benci melihat ada orang yang mendapatkan kesenangan, dan merasa senang melihat orang mendapatkan musibah. Yang kedua, riya atau pamer. Semua aktivitas yang dilakukan bukan karena Allah, tetapi mengharap adanya sanjungan dan pujian dari sesama. Yang ketiga, ujub atau memuji diri. Menganggap bahwa dirinya lah yang paling mulia dalam segala hal. Oleh karenanya, bersihkanlah diri dari 3 sifat tersebut. Karena bila kita tidak dapat membersihkan hati dari 3 sifat tersebut, tentu untuk mengobati penyakit hati yang lain akan mengalami kesulitan. Meski dalam menuntut ilmu itu sudah ikhlas, tapi jangan menganggap hal itu terbebas dari noda dan dosa. Apalagi sifat hasud, riya, dan ujub masih menempel pada diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi." Yang artinya 3 hal yang dapat merusak amal, yaitu bakhil atau kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan mengagumi diri sendiri. 3 perkara tersebut dalam hadis ini merupakan perusak moral seseorang, juga bisa merusak mental dan harga dirinya. Hasud merupakan cabang dari syuh, sedangkan syuh jeleknya melebihi bakhil. Sebab bila bakhil hanya mempertahankan miliknya agar tidak dimiliki oleh pihak lain, namun syekhi atau mereka yang syuh adalah orang yang tidak rela bila ada nikmat Allah yang dicurahkan pada pihak lain. Padahal nikmat Allah disediakan untuk seluruh hamba-hambanya. Adapun yang dimaksud dengan hasud adalah mereka yang tidak senang bila ada pihak lain mendapatkan nikmat dari Allah, dan ia berharap nikmat itu pindah ke tangannya. Sifat yang demikian adalah puncak dari keburukan dan kejahatan moral. Rasulullah SAW bersabda, "Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatobah." Yang artinya, jagalah dirimu dari sifat hasud, sebab hasud akan meruntuhkan amal kebajikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Sifat hasud ini sama sekali tidak menguntungkan, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat tentu saja dia akan menerima siksa yang amat pedih. Sedangkan di dunia, dia tidak akan terlepas dari melihat kenyataan bahwa adanya nikmat Allah yang diberikan pada orang lain. Nikmat itu bisa berbentuk ilmu pengetahuan, kekayaan, maupun kedudukan. Karenanya, orang yang hasud akan tersiksa melihat kenyataan tersebut. Perlu diketahui bahwa manusia tidak akan mencapai hakikat iman sebelum ia mencintai sesama muslim, bagai mencintai dirinya sendiri. Rasa kasih sayang bisa ditunjukkan baik ketika seseorang mendapatkan nikmat atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah sesama muslim itu ibarat satu bangunan yang kokoh, satu dengan yang lain saling menguatkan? Juga bagaikan tubuh, bila ada anggotanya yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Adapun yang dimaksud ria adalah seluruh aktivitas yang dilakukan karena mengharap adanya sanjungan dan pujian dari seseorang. Ria merupakan syirik sir. Gila kehormatan tersebut adalah hawa nafsu yang diikuti. Karena gila kehormatan banyak manusia yang mendapatkan kerusakan. Pada dasarnya, yang merusak umat manusia itu adalah manusia itu sendiri, bukan orang lain. Nah, begitu teman-teman. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.